Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan sayyida suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul khalqi wal makhluq. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita bisa bernafas, kita bisa menghadiri jamaah, kita bisa berbuka, dan kita bisa melakukan aktivitas ini semata-mata karena rizki, semata-mata karena ridho dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka Ramadan ini adalah sebagai bulan yang akan menempa kita, yang akan mencetak kita. Kalau bahasanya teknologi itu, kita diinstal, kita diformat kembali keimanan kita, ketakwaan kita perbarui terus keimanan kita kepada Allah, agar kita senantiasa dalam sibghatullah, dalam celupan dari Allah, di mana segala apa yang kita lakukan bermuara atau akan kembali kepada Allah. Termasuk juga kemana saja kita pergi, ujung-ujungnya adalah kembali kepada Allah. Maka dalam satu ayat, ilaina tadhabun, kemana kita pergi, maka akan ujung-ujungnya adalah kembali kepada Allah. Maka jamaah rahimakumullah, kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur, kita senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki amal kita sekalian, karena kita akan menghadap Allah itu dengan amal yang kita miliki. Maka dengan senantiasa kita memperbarui keimanan kepada Allah, tidak sempat kita untuk melakukan kemaksiatan. Memang kita diberikan oleh Allah berbagai macam potensi, sehingga di dalam surat As-Sams Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita manusia itu diilhami oleh Allah fujur. Fujur itu adalah potensi dan kecenderungan manusia untuk senantiasa melakukan yang menyimpang. Kecenderungan manusia untuk melakukan kejahatan. Kecenderungan manusia untuk melakukan kemaksiatan. Namun di sisi yang lain, Allah juga mengilhamkan kepada manusia kecenderungan untuk senantiasa berbuat baik. Maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita selalu diinspirasi untuk melakukan kebaikan, ketakwaan. Kalau jamaah sekalian rawuh ke masjid ini ilham takwa. Sekalipun sebelum berangkat ini ada dialog antar diri kita. Berangkat ke masjid berjamaah atau sholat di rumah atau sholat nanti. Ini terjadi, bahkan sampai sudah nggak usah sholat saja. Ini godaan setan, rayuan setan yang merasuk kepada diri kita, yang merasuk kepada sel-sel darah yang mengalir ke sekujur tubuh kita. Karena godaan setan itu datang dari semua penjuru, baik depan, belakang, samping, merasuk kepada kita, dan disitulah terjadi kita dialog antara hati nurani kita dengan diri kita
sampai pada kita mengambil keputusan untuk mengambil baik dan buruk. Inilah keputusan akhir yang kita lakukan. Kalau sudah terjadi seperti ini adalah takdir, maka kita senantiasa diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih. Tapi semua konsekuensi dari pilihan kita adalah kembali kita. Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang melakukan perbuatan sekecil biji atom. Sekarang partikel yang terkecil apa ya? Jadi perbuatan yang terbetik pada diri kita yang sekecil atom, kalau itu kebaikan, itu akan dibalas oleh Allah. Tidak hanya balasan kebaikan itu setimpal sebiji atom itu. Ya kalau virus corona itu berapa kecilnya itu, karena itu penyebaran lewat udara. Ini berarti kecil sekali, tidak bisa kita lihat. Kalau itu perbuatan yang baik, Allah akan membalas, bahkan dibalas berkali lipat, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Ini adalah matematika yang Allah berikan kepada kita sebagai pemicu, sebagai motivasi bagi kita. Demikian juga kita juga diberikan pilihan oleh Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan jahat sekecil biji atom atau lebih kecil lagi, Allah juga akan membalas setimpal dengan kejahatan yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, maka kita jangan iri kalau di dalam proses hukum di dunia ini ada orang yang tidak tersentuh oleh hukum, ada orang yang mudah sekali disentuh ataupun mendapatkan hukuman dalam proses kejahatan yang dilakukan. Karena kelak keadilan ilahi akan diwujudkan, bahwa inna wa'dallahi haq, bahwa janji Allah itu adalah benar. Maka yang baik akan dibalas dengan kebaikan, bahkan berlipat ganda kenikmatan yang akan diberikan. Sedangkan yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Allah itu tidak akan berbuat zalim kepada hambanya, pada makhluknya. Maka jamaah rahimakumullah, kita diberikan kemerdekaan dengan akal kita, dengan pikiran kita tersedia. Baik dan buruk selalu ada pada keputusan kita masing-masing. Maka yang perlu kita asah adalah ketajaman hati, ketajaman pikiran dan kebersihan hati. Maka di dalam surat Al-A'la Allah berfirman, kita senantiasa manusia itu membersihkan hatinya, membersihkan pikirannya, sehingga dia tercerahkan, senantiasa mengambil keputusan yang terbaik di dalam langkah-langkah kehidupan yang dilakukan. Maka setiap orang akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya masing-masing. Setiap orang akan menerima balasan setimpal dengan apa yang telah dilakukan. Kita diberikan kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. Baik dan buruk itu informasi yang diberikan oleh Allah melalui firman-Nya, melalui utusannya Rasul. Maka berittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasul ini adalah way of life, jalan hidup, jalan keselamatan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Informasi baik dan buruk di dalam Al-Quran. Allah memang karuniakan kita kemampuan bernalar, kemampuan berpikir dengan akal kita. Maka
karena akal itu sebagai salah satu juga instrumen untuk manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Karena kebebasan akalnya, hukum itu ditegakkan karena tadi orang itu berakal. Ketika hukum sudah tidak berakal atau sudah hilang akalnya, maka khitab hukum ataupun ketetapan hukum tidak bisa dilakukan kepada orang yang tidak mempunyai akal. Maka manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Al-hayawanun natik, manusia itu adalah binatang yang berpikir, binatang yang bisa berbicara. Maka keistimewaan inilah yang diberikan kepada manusia untuk bisa menjadi khalifatullah fil ard, untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin bagi dirinya, pemimpin dalam lingkup yang kecil sampai dalam lingkup yang besar, berbangsa dan bernegara. Dalam rumah tangga ada leadernya, ada pemimpinnya. Setiap kelompok ada pemimpinnya. Di masjid ada pemimpinnya. Di luar masjid setiap organisasi ada kepemimpinannya. Maka siapa saja yang memimpin, termasuk diri kita, mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dilakukan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Kita memimpin hati kita memimpin pikiran kita, maka kita kelak akan mempertanggungjawabkan dari segala yang kita lakukan. Dunia adalah tempat kita beramal, maka siapa yang menanam kebaikan, kelak dia akan memetik hasil dari kebaikan yang dilakukan. Siapa yang menanam kejahatan, dia akan memetik hasil kejahatannya. Bukan saat ini, meskipun saat ini sudah dicicil kenikmatan yang bisa dirasakan ataupun balasan yang sudah diberikan kalau itu adalah suatu kejahatan. Tapi kelak di akhirat semuanya akan dibalas oleh Allah dengan tuntas. Semoga kita bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu sebagai hamba yang muttaqin, la'allakum tattaqun, sehingga kita sukses di dunia dan selamat di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Faqih Pokoh Wonoboyo Wonogiri.